Berikut nampak sejumlah tokoh hadir di Kertanegara untuk memenuhi panggilan dari Prabowo Subianto. Sekitar 6-7 orang datang bersamaan untuk memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Satu persatu masuk ke kediaman Prabowo Subianto dan juga ini merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan oleh Prabowo Subianto pada hari ini, yang mana dirinya kembali memanggil sejumlah tokoh sebagai kandidat menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Dari salah satu tokoh yang datang secara bersamaan tadi nampak ada Bima Arya, pemirsa, yaitu mantan wali kota Bogor sekaligus politisi dari Partai Amanat Nasional. Dan juga sejumlah tokoh lainnya turut masuk ke dalam kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, sebelumnya sudah ada Anies Mata, yaitu Ketua Umum Partai Gelora, tiba di Kertanegara pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga tadi ada sejumlah tokoh secara berombongan masuk memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekitar 7 hingga 8 orang masuk bersamaan bersama dengan Bima Arya sekitar pukul 14.02 waktu Indonesia Barat atau beberapa menit lalu. Dan pemirsa, sejauh ini dengan demikian ada 49 orang yang sudah dipanggil. Dan nampak saat ini ada Budiman Sujatmiko, pemirsa, yang turut dipanggil pada siang hari ini ke kediaman Prabowo Subianto. Namun untuk pos-pos kementerian maupun juga badan, apa yang akan ditugaskan kepada para tokoh yang hadir pada hari ini, memang belum ada informasi, dan para tokoh meminta masyarakat maupun juga awak media agar menunggu Prabowo Subianto mengeluarkan pengumuman secara resmi saat pelantikan kabinet nanti yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2024. Dengan demikian, pada siang hari ini sudah ada sejumlah tokoh yang berada di dalam, pemirsa. Diketahui Prabowo sudah ada atau sudah tiba di Kertanegara tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga ada kedatangan dari Pramono Anung, akan tetapi kedatangan dari Pramono Anung diinformasikan bukan terkait dengan dirinya sebagai kandidat calon menteri ataupun juga wakil menteri maupun kepala badan, namun membicarakan soal Pilkada Jakarta. Dan selain Pramono Anung juga pada hari ini ada Anies Mata yang mana merupakan Ketua Umum Partai Gelora, tadi tiba di Kertanegara pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ada Bima Arya secara bersama-sama, tadi ada sekitar 7-8 orang yang masuk bersamaan sekitar 14.02 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada Budiman Sujatmiko yang baru saja tadi masuk ke kediaman Prabowo untuk memenuhi panggilan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Memang hingga saat ini belum ada informasi untuk Budiman Sujatmiko maupun juga Anies Mata, Bima Arya, dan juga sejumlah tokoh yang hadir pada siang hari ini di pos-pos kementerian mana ataupun badan apa yang akan ditugaskan kepada mereka masing-masing. Tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini diketahui merupakan sejumlah tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih, untuk berperan atau bertugas sebagai baik menteri, wakil menteri, maupun juga kepala badan.
Sejauh ini berarti ada lebih dari 50 orang yang sudah dipanggil sejak hari Senin kemarin hingga siang hari ini. Dan juga untuk hari ini memang pemanggilan dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk agenda selanjutnya, Prabowo Subianto akan melakukan pembekalan kepada para calon menteri, wakil menteri maupun juga kepala badan yang akan dilaksanakan di Hambalang atau rumah Prabowo yang berada di Hambalang, Bogor pada esok hari, Rabu 16 Oktober 2024. Sejauh ini pemirsa baru itu saja tokoh yang nampak hadir. Awak media masih terus menunggu kedatangan dari para tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto pada hari ini. Kita masih terus menunggu siapa-siapa saja nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Apakah mereka berasal dari kalangan politisi atau juga dari akademisi, karena apabila kita lihat dari tokoh-tokoh yang dipanggil pada hari Senin kemarin ini tidak hanya berasal dari kalangan politisi saja, tapi juga berasal dari tokoh akademisi, kemudian juga ada dari tokoh agama, ada juga dari pengusaha, dari kalangan profesional, dan juga dari kalangan politisi. Apabila kita ulas kembali, pemirsa, sejumlah tokoh yang hadir pada siang hari ini, bahkan sejak hari Senin kemarin, mereka kompak mengenakan kemeja batik atau mengenakan busana batik. Dan di sebelah kiri layar kaca Anda ini merupakan visual dari Pramono Anung yang pada siang hari ini mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pramono datang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan saat ini juga sudah meninggalkan lokasi. Namun tadi saat dikonfirmasi ia tidak datang karena untuk membahas soal posisi sebagai menteri, wakil menteri maupun juga kepala badan, melainkan mendiskusikan soal Pilkada Jakarta 2024, di mana diketahui Pramono Anung saat ini sedang berkontestasi sebagai calon gubernur Jakarta bersama Rano Karno. Saat ini awak media masih terus menunggu pemirsa kedatangan dari tokoh-tokoh lainnya. Saat ini sudah ada sejumlah nama yang ada di dalam. Di antaranya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora. Anies Mata yang merupakan Ketua Umum Partai Gelora tadi tiba di Kertanegara sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada Bima Arya, mantan Wali Kota Bogor. Kemudian juga ada politisi Gerindra, Budiman Sujatmiko. Pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan hari ini Prabowo Subianto mengundang sejumlah calon wakil menteri ke Kertanegara. Namun Sufmi Dasko belum memastikan berapa banyak calon wamen yang akan dipanggil. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Nah, jadi kalau dilihat nanti agak banyak,
itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo kemudian. Berapa banyak Pak? Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 banyak gitu. Bang Dasko, ada info nih, benar nggak para menteri setelah dilantik akan diajak ke Akmil Magelang? Jadi nanti itu acara-acara selanjutnya setelah pelantikan nanti akan disampaikan kepada media. Sampai saat ini itu. Tadi bertemu dengan Prabowo, apa yang dibahas? Dijelaskan tadi di dalam. Boleh. Saya kira pertanyaan sama ya. Kira-kira apa yang dibicarakan kan ya. Jadi nggak usah bertanya lagi, tapi saya udah nangkep intinya. Tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kenapa kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka dukanya, adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa, yang menyebabkan kurang gizi satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kompleks istana, di kompleks istana untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan se-Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri Desa. Tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu enggak. Tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di laut maupun di pantai maupun di gunung begitu ya. Jadi isu-isu kemiskinan yang berkaitan dengan akses kita terhadap gizi, akses kita terhadap makanan, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap sumber daya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam masalah tanah. Ya kira-kira isu-isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kemendes, Pak? Oh enggak, tidak. Kebetulan, tapi insya Allah katanya beliau suatu institusi setingkat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru. Tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat melakukan akselerasi pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty lah, isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan bergizi gratis bukan? Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada beliau kalau itu yang sekarang dijabat oleh Pak Profesor Dadan, itu bukan. Kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari Ibu Hamil. Kalau ini secara keseluruhan. Mas, besok udah dikonfirm bakal ke Hambalang juga nggak? Oh enggak, tadi nggak sampai ke arah sana ya. Tadi nggak sampai berbicara agendanya, tunggu aja pemberitaan dari beliau. Tapi intinya tadi beliau cuma bantu saya memberantas kemiskinan. Karena itu alasan kita berpolitik, alasan kita terjun politik, berarti saya memberantas kemiskinan. Dan kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan ini karena memalukan ya. Bangsa yang sudah masuk G20 tapi masih banyak yang tertinggal. Tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, apalagi. Ya kurang lebih mengkonsolidasikan bagaimana mengkoordinasikan semua program-program sosial pengatasan kemiskinan itu supaya menjadi lebih terkoordinasi dengan baik di satu pintu kan, kira-kira begitu. Pertemuan one on one tadi atau ada yang mendampingi? Insya Allah tadi one on one, tapi sesekali ya karena Bang Dasko sibuk kadang-kadang pergi, kadang-kadang gabung begitu ya. Waktu masuk dan keluar kan cepet banget. Siap. Komunikasi politiknya sudah terjalin sejak kapan? Kalau dengan Pak Prabowo, Iya. kalau kita kadang-kadang Menteri. Menteri baru pertama ini
Saya nggak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau, selalu berbicara program, selalu bicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan. Tapi yang paling sering kami bicarakan memang kemiskinan dari dulu. Sering kami bicara kemiskinan, poverty, memang itu menjadi concern utama kita. Jadi memang tugas beliau adalah bantu saya memberantas kemiskinan di Indonesia. Mengkoordinasikannya, merapikannya, ya supaya di ujung periode pertama Pak Prabowo di 2009 kelak, beliau ini kan terobsesi, bukan terobsesi ya, saya juga terobsesi sama. Kita tuh iri lihat beberapa negara tertentu lah tetangga kita yang besar kok bisa mempercepat pemberantasan kemiskinan dan sangat luar biasa. Kira-kira tadi temanya adalah bagaimana menolakkan kemiskinan. Kira-kira begitu? Mas, sebelumnya tanda tangan fakta integritas belum? Iya tadi. Hari ini ya Mas? Iya tadi depan Pak Prabowo langsung. Gitu, Mbak. Di teleponnya hari ini nggak suruh datang. Iya di bawah hari ini juga. Jam berapa tadi, Mas? Sekitar jam 1. Yang telepon Mayor Teddy? Mas Mayor Teddy sama Bang Dasko dua-duanya. Mayor Teddy dulu, udah saya udah jalan, baru Bang Dasko telepon memastikan saya nggak mampir-mampir kemana dulu gitu. Mas, satu isi fakta integritasnya boleh disampaikan? Oh tidak korupsi, kompeten dan loyal pada negara bangsa pastinya, UUD 45, Pancasila, tidak korupsi. Alhamdulillah kalau anjuran tidak korupsi sih, saya kira itu yang paling tertanam sejak oleh ibu saya juga sejak kecil. Ya, jadi bagaimana? Nggak tahu nama badannya apa ya. Mas, terakhir dari saya Mas, sebelum Mas Budi siapa yang duluan dipanggil dan setelah Mas Budi siapa? Boleh saya cerita ya bahwa ketika kita kumpul, saya pertama dipanggil, kemudian setelah itu udah selesai. Jadi saya nggak tahu kemudian setelah itu siapa. Setelah ada Pak Anies Mata, ada Pak Bima Arya Sugiarto juga, ada Mas Viva Yoga dan lain-lain ya. Gitu. Oke. Berapa lama tadi? 15 menit mungkin nggak lama. Mas, berarti fix kepala badan ya? Nggak tahu nanti ya, kita tunggu aja Pak Prabowo. Tapi intinya bahwa gimana kemiskinan harus diberantas ya. Oke. Kemiskinan harus diberantas. Kita harus segera melakukan persatuan karena ini nanti akan menjadi gangguan, kutukan bagi bangsa kita ya. Kita ngomong kemajuan, kita ngomong apa, tapi masih banyak orang miskin. Saya kira itu ya. Siap. Tapi apa nama badannya, apa nama kementeriannya, Pak Prabowo yang tahu. Pak Prabowo yang tahu, beliau yang punya hak nama kleter. Pastikan baru. Yang baru? Saya curiga baru ya, tapi kalau juga ada unsur-unsur lamanya juga, jadi mungkin hybrid. Oke. Mungkin ini spekulasi saya sih ya, don't take it seriously, semacam hybrid barangkali, ada beberapa fungsi, tapi apakah persis namanya apa, saya nggak tahu. Itu Jadi Pak. kementerian lama yang dimodif ya Pak ya? Ya, barangkali ya. Oke. Ya, tunggu aja tanggal 20 atau 21 lah ya. Mas Budiman, terima kasih. Saya udah banyak ngomong kan? Thank you. Mundur guys. Oh, doorstop di PJ lagi tuh. Oh, live bareng sih ya. Iya, lu sama CNN. Pemirsa, itu tadi wawancara awak media bersama dengan Budiman Sujatmiko. Apabila kita ulas kembali tadi yang dibicarakan antara Budiman Sujatmiko dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, keduanya membahas fokus soal untuk pemberantasan kemiskinan, di mana Budiman Sujatmiko tidak lama berada di dalam, sekitar 15 menit. Dan berdasarkan pernyataan dari Budiman Sujatmiko, dirinya diajak berdiskusi dengan Prabowo soal alasan dirinya turun. Selamat. Oke. Ya. Benar ya Pak? Selamat siang. Saya selama ini bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB di New York. Dan hari ini diminta untuk menghadap Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, dan di dalam kita berdiskusi mengenai situasi global, tantangan, dan peluang-peluang yang ada. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya untuk Indonesia terus berperan aktif dan membantu untuk bisa
menavigasi berbagai tantangan yang ada dan peluang yang bisa kita raih. Itu saja, nanti tepatnya apa yang saya ditugaskan, Bapak Presiden akan menyampaikan pada tanggal 20. Menteri atau Terima kasih. Terima kasih. Tapi spesifik tugasnya apa Pak? Soal Kementerian Luar Negeri kan? Diproyeksikan ke... Ya, saya kan selama ini bertugas di Kementerian Luar Negeri dan saat ini sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB, dan itu bidang yang saya telah tekuni selama lebih dari 20 tahun. Terima kasih ya. Pak, nama lengkap boleh Pak? Armanata Nasir. Armanata Nasir. Almanata Nasir. Armanata. Iya. Iya, ini di Polo. Iya, kan nggak ketebak sininya. Pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media bersama dengan Armanata Nasir. Dirinya turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan apabila diulas kembali, dulu ia bertugas sebagai Duta Besar PBB di New York. Jadi memang sudah menekuni bidang isu luar negeri selama 20 tahun. Dan berikut merupakan Anies Mata. Pemirsa, kita akan simak pernyataannya berikut ini. Boleh dijelaskan pertemuan tadi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru saja dapat amanah dari Bapak Prabowo. Suaranya keras Pak. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar, sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Kira-kira begitu ya. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, pas sebelumnya sudah diajak Pak untuk bergabung. Oh, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ikut tanda tangan fakta integritas juga kah? Sudah tanda tangan. Berarti bersedia ya Pak? Insya Pak, Allah. wamennya ada berapa? Apakah cuma satu atau lebih dari Ada 2 tadi yang baru keluar tadi. yang baru juga wamen Pak? Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam ya. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Hambala? Iya Pak, besok ya Pak. Besok ya Pak? Sudah ada infonya Pak. Rencananya seperti itu ya. Ya. Insya Allah. Belum dapat detail. Pak, pertemuan hari ini kapan Bapak dihubungi Pak Anies? Tadi siang. Oh, sekitar jam berapa Pak? Tadi siang ya. Hah? Sekitar jam berapa tadi dihubungin? 12:30 ya. Pak, kalau lihat dress code hari ini kan sama yang kemarin baju batik, ini memang diarahkan pakai baju batik? Atau baru beli nih ke sini Pak? Stok lama aja. Stok lama ya? Oke ya. Baik. Terima kasih Pak. Duduk. Mundur guys, kejauhan kamera guys. Pemirsa, itu tadi merupakan Anies Mata yang merupakan Ketua Umum Partai Gelora. Dalam pernyataannya, beliau menyampaikan bahwa ia diamanatkan, baru mendapatkan amanat dari Prabowo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Meski demikian, sebagian besar lingkup kerjanya akan dilakukan di dunia Islam. Kira-kira 12:30 lah ya. Loh Pak, ini menyangka nggak sih Pak, ini kan bisa dikatakan audiensi untuk calon wakil menteri dan juga kepala lembaga begitu Pak. Sebelum-sebelumnya ketika belum dikabarkan, apakah sudah ada perbincangan atau komunikasi terkait? Ada pembicaraan sebelumnya ya. Tapi yang dibicarakan di dalam seperti Apa saja Pak perbincangan? Tinggal keputusan penyampaiannya, konfirmasi kira-kira. Untuk penugasan nih Pak Prabowo, ada clue nggak sih Pak nanti mungkin di bidang pemberantasan kemiskinan atau sesuai dengan? Saya dapat amanah sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan sesuai amanah beliau, kemungkinan besar sebagian saya akan mengurus wilayah dunia Islam, Timur Tengah. Ya. Tadi saya dapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo, ditunjuk untuk membantu beliau menjadi Wakil
Menteri Transmigrasi sebagai kementerian yang lama sebenarnya, tapi kemudian ini kita bikin baru lagi. Tugasnya adalah untuk membangun integrasi nasional dalam rangka aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para penduduk yang masih tidak berkecukupan, punya hak untuk ditanggung oleh negara, dan negara wajib untuk membantu masyarakat Indonesia untuk diberikan lahan, diberikan pekerjaan, diberikan rumah, agar apa? Agar aspek pemerataan dan keadilan sosial itu bisa terwujud. Dan itu semuanya adalah dalam rangka untuk membangun integrasi nasional. Yang kedua, juga membantu di dalam pengembangan kedaulatan pangan untuk food estate dan program untuk kedaulatan pangan kita akan maksimalkan di daerah-daerah transmigrasi yang tentunya masih memiliki lahan yang luas untuk pengembangan produk hortikultura, kemudian produk-produk untuk tanaman pangan dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita kerjasamakan dengan kementerian yang lain. Terima kasih ya. Pak, sejauh ini saya lihat ada 2 orang PAN sudah datang ke hari mungkin sebagai wakil menteri. Ada berapa total kira-kira Pak? PAN? Dari PAN untuk wakil menteri ada 3. Siapa aja Pak? Bapak? Saya Bima Arya dan Jita Anjani. Oke. Oh, Jita. Ya, oke ya. Oke. Terima kasih Pak. Pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Viva Yoga Mauladi, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Pada pertemuan hari ini, Prabowo memanggil dirinya dan mendapat tugas menjadi Wakil Menteri Transmigrasi. Ia tidak begitu lama berada di dalam untuk berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan membicarakan soal penduduk yang tidak berkecukupan itu bisa ditanggung negara untuk diberi lahan, pekerjaan, rumah agar aspek pemerataan itu dapat terwujud. Kemudian tadi juga baru saja ada yang datang. Dan tadi saat bertemu Presiden terpilih, apa yang dibahas? Menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien ya. Banyak pemborosan di sana. Dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Proyeksinya Wamen atau kepala daerah? Tentu ya, nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung itu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Insya Allah siap, mendampingi siapapun siap. Mas Bima, tadi dihubungin jam berapa Mas? Baru kok jam 12. Ya. Berarti besok ke Hambalang ya Mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasi ini penegasan bahwa sejauh ini jatah PAN sebagai Wamen 3.
Kan ada Pak Zul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga, ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa? Ya, nanti lihat saja, ya. Oke. Saya nggak berani mendahului. Ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih Kang. Selamat. Mas Bima boleh. Pemirsa itu merupakan wawancara awak media dengan Bima Arya Sugiarto yang mana merupakan mantan wali kota Bogor, dan pada hari ini beliau saya kira sudah ada komunikasi melalui ketua umum, diminta bersiap-siap untuk membantu pemerintahan baru dan juga sudah menandatangani fakta integritas. Nah, baru tadi jam 12 ditelepon untuk datang sini. Jadi jam 12 siang aja tadi baru. Pasti nanti akan Mau BUMN 1, Pak. Pak, tadi ada baru. Tapi singkat aja Pak, dari pertemuan tadi bahas apa kamera depan? Pokoknya kita akan kerja keras dan akan loyal kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan BUMN kita harapkan semakin maju dan semakin berkontribusi buat masyarakat. Dah, itu aja. Bapak Presiden melihat bahwa pemilu kita, pilkada kita ini nggak efektif, nggak efisien, boros, ya ada money politik, tidak efektif, rumit ya. Jadi minta untuk dikaji secara serius ya, supaya tidak saja prosesnya bagus, tapi outputnya juga jelas. Oke, berarti tadi di kementerian yang berhubungan dengan kepala daerah begitu. Berarti artinya tadi Bang Bima sudah menandatangani fakta integritas begitu. Sudah. Artinya tinggal persiapan selanjutnya apa yang akan disiapkan sendiri oleh Bang Bima? Ya, persiapannya pasti akan berkoordinasi nanti dengan menteri terkait ya, dan meminta arahan langsung juga dari Bapak Presiden dan Ketua Umum saya, Bang Zulhas. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Iya, tadi baru saja pernyataan Bima. Iya. Sebagai kepala daerah. Pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Bima Arya yang pada hari ini turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan bahwa pada diskusinya tadi Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bima Arya untuk fokus ke efisiensi terkait dengan sistem pemilu, pilkada, dan juga Prabowo ingin agar adanya sinkronisasi pemerintah daerah. Mendengar tadi. Mungkin masih hari ini diselesaikan pemanggilan para wakil menteri. Dari PAN sendiri sudah semua saya kira ya. Oke, tapi mungkin dengan tawaran yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, ini kapasitasnya dengan Mas sendiri gimana? Saya merasa terhormat untuk diminta bergabung di pemerintahan baru sesuai dengan kapasitas saya sebagai kepala daerah 10 tahun, 2 periode, dan juga sebagai pengamat politik ya, yang insya Allah ikut bisa andil dalam menata sistem politik kita. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Prabowo nggak nih? Ada. Diminta untuk melakukan kajian terhadap sistem pemilu, sistem pilkada. Oke, ya? Terima kasih banyak Mas. Oke ya. Jadi pada dempet semua ya. Astagfirullah. Pemirsa, itu tadi merupakan sejumlah tokoh yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara pada siang hari ini. Apabila kita ulas kembali, tadi ada Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora, di mana ia tadi diberikan arahan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri yang berfokus pada dunia Islam. Kemudian juga ada Armanata Nasir yang merupakan sebelumnya Duta Besar PBB di New York untuk Indonesia, yang mana beliau juga sudah berkecimpung di dunia internasional dari Kementerian Luar Negeri lebih dari 20 tahun. Dimungkinkan beliau juga akan menjadi Wamenlu yang berfokus di Amerika dan juga Eropa.
Sementara itu juga pada hari ini dipanggil ada Budiman Sujatmiko, di mana Budiman Sujatmiko tadi diminta diskusi oleh Prabowo terkait dengan pemberantasan kemiskinan, baik di kota maupun juga di desa yang menyebabkan kurang gizi, stunting dan juga ketertinggalan. Di mana Budiman Sujatmiko pada siang hari ini berdiskusi dengan Prabowo untuk memberantas kemiskinan. Maju terus, Pak. Ini tadi bertemu dengan Presiden terpilih, apa yang dibahas? Ya, terima kasih. Jadi tadi kami berdua, mau saya wakili. Ini ya oke, masing-masing ya. Ya, tadi kami sudah ketemu dengan Bapak Presiden. Secara prinsip, Bapak Presiden meminta kami untuk membantu beliau dalam pemerintahan berikutnya. Kemudian pesan yang disampaikan Bapak Presiden adalah untuk kita bagaimana bisa menciptakan iklim investasi yang baik, karena pemerintahan berikutnya ini mempunyai target pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Jadi salah satunya adalah untuk bisa menciptakan iklim investasi yang baik, dan kemudian bagaimana kita bisa memangkas proses birokrasi yang sedemikian rumit untuk menjadi lebih baik. Inti sasarannya seperti kayak begitu, dan kita juga memikirkan bagaimana untuk pengembangan investasi dan hilirisasi, sehingga secara keseluruhan segala sesuatunya ini bisa kita kerjakan secara cepat, tepat dan terukur. Saya pikir itu. Ini banyak bicara soal investasi, wamen investasi, penempatannya. Kita menunggu dari Presiden seperti apa. Oke, Pak Julius, izin Pak. Ya, tadi kami mendapatkan arahan dari Presiden terpilih. Arahannya adalah bagaimana kita menyederhanakan regulasi terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha. Selama ini untuk pelaksanaan kegiatan berusaha masih cukup panjang prosesnya, minta disederhanakan. Dengan adanya perencanaan tersebut, ya kita akan meningkatkan eskalasi kegiatan ekonomi, ya termasuk hilirisasi yang disampaikan sama Pak Presiden terpilih. Kemudian ke depan, ya kita juga harus bersinergi antar kementerian lembaga, tidak boleh terkotak-kotak. Jadi dengan adanya kebersamaan dalam pelaksanaan kegiatan, jadi sehingga akan lebih efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Oke, siap. Makasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya, tadi ada dua tokoh yang turut dipanggil oleh Prabowo Subianto. Pemirsa, keduanya menjawab tadi sudah bertemu dan berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana keduanya diminta untuk membantu Prabowo untuk menciptakan iklim investasi yang baik dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8-9%, dan juga untuk mengembangkan investasi dan hilirisasi secara cepat, tepat, dan juga terukur. Selain itu, Prabowo juga meminta agar keduanya menjalankan regulasi pada kegiatan bursa agar eskalasi kegiatan ekonomi ini dapat meningkat dengan baik, dan juga ke depannya sinergi kementerian dan juga lembaga bisa lebih efisien. Kemudian pemirsa, sejumlah tokoh ini sudah ada beberapa yang meninggalkan kediaman Prabowo di Kertanegara. Meski demikian masih ada sejumlah tokoh yang diprediksi akan datang. Masih akan ada beberapa yang datang. Meski demikian kami juga belum mendapatkan informasi siapa-siapa saja nama yang masih akan datang. Tetapi juga sudah ada yang masih berada di dalam. Tadi apabila kita ulas kembali, ada Anies Mata, kemudian Budiman Sujatmiko, Armanata Nasir, kemudian juga ada Viva Yoga Mauladi yang dimandatkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ditugaskan menjadi Wakil Menteri Transmigrasi. Kemudian juga ada Bima Arya yang mana tadi membahas bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi sistem pemilu.
Lalu juga ada Fahri Hamzah dan juga Kartika Wiryoatmojo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN pemirsa. Breaking News akan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.